kita akan masuk pada pembahasan yang lain. Fadhal, siapa yang baca sekarang? Angkatan pertama udah semua? Antum belum ya? Coba dilihat kan. Jun, artinya? Coba antum kasih nyala dulu. Tekan, tahan. Kasih lama sedikit. Antum pakai. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-mas'alatu al-hadidata asyarata. Berapa? Al-mas'alatu al-hadidata hadiyata asyarata min asy-syuruti tartibu af'al al-wudu'i. Ikhtilafu fi wujubi tartibi af'al al-wudu'i ala nasaqi al-ayah. Faqala qaumun huwa sunnatun wa huwa alladhi hakahul mutaakhiruna min ashabi Malikin ala madhhabin anil madhhabi. Ala pakai ala? Yang tepatnya anil, bukan ala. Anil madhhabi. Wa bihi qala Abu Hanifah wa Thawri wa Daud wa qala qaumun huwa faridatun wa bihi qala Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Abu Ubaid wa hadha terus wa hadha kulluhu fi tartibi al-mafrudi ma'al mafrudi wa amma tartibu al-af'al mafrudati ma'al af'alil masnunati fahuwa 'inda Malikin mustahabun wa qala Abu Hanifah huwa sunnatun. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke-11, yaitu tertibu af'alil wudu, yaitu bahwa membahas tentang tertibnya perbuatan-perbuatan wudu. Maksudnya adalah apa? Ya, pembahasan kita pada malam ini yang dibahas itu adalah apakah boleh kita berwudu dengan cara ngacak. Ya. Maksudnya antum ketika berwudu mulainya dari kaki dulu. Misalkan kalau ada orang, ya, tapi mudah-mudahan tidak ada orang yang lakukan begitu. Atau setelah misalkan dari kaki dulu, kemudian dia pindah ke kepala. Ya. Setelah itu pokoknya dia ngacak, sistemnya ngacak. Baik. Ini yang pembahasan kita pada malam ini. Baik ya ikhwan dan akhwat fillah azanallahu wa iyyakum, ini perlu kita juga untuk mengkajinya ya, karena di sini adalah masalah khilaf di antara para ulama berkaitan dengan pembahasan kita pada malam ini. Berkata qala al-muallif rahimahullahu taala ikhtalafu fi wujubi tartibi af'alil wudu'i ala nasqil ayati. Para ulama berselisih pendapat tentang wajibnya untuk tertib berurutan, ya, af'alil wudu dalam melakukan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan wudu berdasarkan nasqil ayah, teks daripada ayat. Faqala qaumun. Sebelum saya jelaskan pendapat-pendapat ulama para berkaitan dengan masalah ini, sudah jelas semuanya gambarannya ya. Yang dibahas ini apakah wajib tertib? Apakah wajib untuk kita tertib dalam berwudu berurutan seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an ataupun yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam ayat Al-Qur'an yang dijelaskan tentang rukun wudu itu ada 4 gitu kan. Pertama apa? Mencuci wajah. Setelah wajah mencuci tangan sampai ke siku. Setelah itu mengusap kepala. Kemudian terakhir mencuci kaki. Ini ijma. Ya, ini yang disepakati oleh para ulama tentang apa? Tentang perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan dalam berwudu. Baik, sekarang yang dibahas, apakah wajib kita tertib? Ya.
seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah yang sering kita bacakan. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Di sini terjadi khilaf di antara para ulama, apakah tertib dalam berwudu itu sesuai dengan ayat Al-Qur'an, konteks Al-Qur'an itu wajib ataukah tidak? Faqala qaumun huwa sunnatun. Sebagian daripada para ulama berpendapat bahwasanya tertib itu cuma sunnah. Dia hukumnya sunnah, bukan wajib. Wa huwa allazi hakahu al-mutaakhiruna min ashabi Malik 'anil madhhab. Dan ini pendapat ini yang diriwayatkan oleh ulama-ulama mutaakhirin daripada mazhab Malikiyah, ulama-ulama Malikiyah tentang mazhab. Bahwasanya ini adalah mazhabnya Imam Malik. Mazhabnya Malikiyah bahwasanya mengatakan tertib dalam berwudu itu hukumnya sunnah. Wa bihi qala Abu Hanifah, dan juga itu pendapat Abu Hanifah, wa Tsauri, dan juga Imam Ats-Tsauri, wa Dawud Az-Zahiri, dan juga Imam Dawud Az-Zahiri. Baik. Ini dia kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Pendapat pertama daripada para ulama kita mengatakan bahwasanya tertib dalam wudu itu hukumnya cuma sunnah, ya. Wa qala qaumun, dan sebagian ulama berpendapat huwa fardhatun, dia adalah hukumnya fardu atau wajib. Hukumnya adalah wajib. Wa bihi qala Asy-Syafi'i wa Ahmadu wa Abu Ubaid. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad dan Abu Ubaid Qasim bin Salam daripada ulama Malikiyah. Ya. Abu Ubaid maksudnya itu adalah Ubaid Qasim bin Salam, ya. Daripada ulama Malikiyah. Baik. Mereka berpendapat bahwasanya hukumnya adalah fardu atau wajib tertib, tidak boleh diacak. Ya. Wa hadza kulluhu, dan pembahasan ini semuanya fi tartibil mafrudi ma'al mafrudi. Pembahasannya adalah tentang urutan yang wajib dengan yang wajib. Kan kita tahu semuanya bahwasanya dalam af'alul wudu itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, betul? Di antaranya adalah apa? Berdasarkan pendapat jumhur ulama, apa yang sunnah berdasarkan pendapat jumhur ulama, yaitu mencuci tangan di awal kita berwudu. Kemudian apa lagi? Madmadah wal istinsyaq. Baik, ini pembahasannya menurut pendapat jumhur ulama, dia hukumnya adalah sunnah. Jadi pokok pembahasan kita sini adalah tertib yang berkaitan dengan wajib saja. Berarti yang empat yang kita sebutkan, tadi ala madhhabil jumhur. Saya bisa dipahami sampai sini? Baik. Wa amma tartibul af'alil mafrudati ma'al af'alil masnunati fa huwa 'inda Malik mustahabbun. Dan adapun tertib atau berurutannya perbuatan-perbuatan wudu yang wajib, bersamaan dengan perbuatan yang sunnah, maka menurut Imam Malik dia cuma mustahab, dimustahabkan. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan sunnah. Di situ apa perbedaannya mustahab dan sunnah? Ya. Maksudnya mustahab di situ apa perbedaan antara mustahab dan sunnah? Mustahab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa banyaknya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut, itu disifati sebagai sunnah. Adapun mustahab, ketika perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ jarang untuk dilakukan. Baik, ini pendapat daripada para ulama kita. Wasabu ikhtilafihim syai'ani, dan sebab perselisihan mereka ada dua sebab. Siapa yang baca? Lanjut lagi. Wasabu ikhtilafihim syai'ani ahaduhuma al-ishtiraq alladhi fi wabil 'athfi wa dhalika annahu qad yu'tafu biha al-ashya'u al-murattabatu ba'daha ala ba'd wa qad yu'tafu biha ghayru al-murattabati wa dhalika dhahirun min istiqra'i
كلام عربي ولذلك انقسم النحوي. Antum jangan mati-matikan. Kalau kecuali antum sudah jago baru bisa mati-matikan. Kalau masih istilahnya sudah antum paham betul, saya mau lihat bacaannya antum. Ya, walidzalika, jangan walidzalik, enggak ada. Pernah ada antum dapat walidzalik? Walidzalika. Tidak ada walidzalik. Baik. Walidzalika inqasama nahwiyuna fiha qismaini. Faqala nuhatu al-basrati laisa taqtadi nasqan wala tartiban wa innama taqtadi al-jam'a faqat. Wa qala al-kufiyuna bal taqtadi an-nasqa wa tartiba. Aman ra'a anna al-wawa fi ayati wudu'i taqtadi at-tartiba qala bi ijabi tartibi. Wa man ra'a annaha la taqtadiya at-tartiba la taqtadi. Kenapa langsung antum taqtadiya? Kenapa taqtadiya? Taqtadiya at-tartiba. Enggak, taqtadi at-tartiba lam yaqul bi ijabihi. Baik. Beliau melanjutkan ucapan beliau dengan menyebutkan sabab ikhtilafihim syai'ani. Sebab perselisihan para ulama dalam masalah ini dua sebab. Ya. Sebab yang pertama adalah al-ishtirakul ladzi fi wawil atfi. Yaitu apa? Keseragaman makna pada huruf waw atof. Di situ kan, ketika kita membaca ayatul wudu, di situ di atof semuanya dengan huruf waw. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Setelah itu ada waw atof, wa aydiyakum. Terus apa lagi? Wamsahu, gitu kan? Kemudian wamsahu, ada lagi waw atof. Terus wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Di situ lagi ada waw atof lagi, waw wa arjulakum. Baik. Jadi fokusnya salah satunya sebab khilafnya para ulama adalah berkaitan dengan masalah ini tadi tentang wawul atof. Ya. Wadzalika, ada apa dengan wawul atof? Ya, beliau mengatakan yang demikian itu annahu qad yu'tafu biha al-asya'ul murattaba ba'duha ala ba'din. Ya. Karena ya, waw atof tersebut kadang-kadang digandengkan dengannya sesuatu yang tergandengkan antara satu dengan yang lainnya. Baik. Wa qad yu'tafu, maksudnya ya, saya ulangi, demikian itu karena waw ataf itu kadang-kadang digandengkan dengannya apa? Sesuatu yang murattab, tertib, yang beraturan, ya. Yang berurutan. Baik, ya benar. Antum perbaik bahasa Indonesia antum. Yang bukan beraturan, berurutan. Ya. Jadi itu dia. Terkadang waw atof itu digunakan untuk menggandengkan sesuatu yang berurutan. Kemudian wa qad yu'tafu biha ghairul murattabati, dan kadang-kadang waw atof itu digunakan untuk menggandengkan sesuatu yang tidak berurutan. Wa dzalika zahirun min istiqra'i kalamil arab. Dan itu berdasarkan apa? Penelitian daripada bahasa Arab. Tapi sebenarnya khilafnya para ulama berkaitan dengan masalah ini adalah tentang huruf waw atof. Apakah waw atof yaqtadi tertib atau yaqtadil jama'? Gitu kan? Apakah waw atof itu mengkonsekuensikan fungsinya dia untuk tertib ataukah dia limutlaqil jama'? Misalkan kita mengatakan seperti begini. Ja'a Muhammadun wa Aliyun wa, misalkan siapa lagi? Zainabu. Baik. Ali telah datang dan siapa lagi tadi saya sebut? Muhammad telah datang. Kemudian Ali dan Zainab. Baik, di situ ada waw atof. Apakah di situ dia ya untuk ketika untuk menggunakan waw atof tadi itu untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya itu berurutan mereka datang. Pertama Muhammad terlebih dahulu,
kemudian Ali, kemudian Zainab. Ataukah waw atau di situ hanya untuk menunjukkan mutlakul jama', untuk menunjukkan apa? Kemutlakan dalam penggabungan hukum. Ya, yaitu ketiga orang tadi dihukumi datang tanpa menunjukkan adanya tertib. Ketika itu mengatakan ja'a Muhammadun wa Aliyun wa Fatimah misalkan. Baik. Waw atau di situ hanya untuk menjelaskan atau menunjukkan bahwasanya tiga orang tadi tiga orang datang. Itu saja menunjukkan mereka dihukumi pada satu hukum untuk digabungkan dalam satu hukum, yaitu hukum datang tanpa mau menunjukkan tertib. Di sini ya khilafnya para ulama apakah dia li tertib atau li mutlaqil jama'. Kemudian beliau mengatakan walidzalika ya, sebab itulah inqasama an-nahwiyuna fiha qismain. Ya, para ulama nahwu itu terbagi menjadi dua pendapat. Faqala nuhatul Basrah, ulama-ulama ya Basrah, ulama-ulama nahwu Basrah, mereka mengatakan laisa taqtadi nasqan wala tartiban. Bahwasanya apa? Waw atau itu tidak menunjukkan berurut, tidak menunjukkan urutan. Ya, tidak menunjukkan urutan. Wa inna ma taqtadil jam'a faqat. Dia hanya menunjukkan tentang makna penggabungan saja. Ya, tidak menunjukkan tertib. Ya, berbeda dengan huruf fa. Ya, waw ataf huruf dengan fa. Misalkan jaa Muhammadun fa Aliyun fa Fatimah. Misalkan. Baik. Telah datang Muhammad fa Aliyun, kemudian Ali, kemudian fa Fatimah. Nah, kalau huruf fa pakai menggunakan huruf fa, ya, itu huruf ataf juga, tapi menggunakan huruf fa. Nah, huruf fa li apa? Li tertib, menunjukkan li tertib, bukan cuma li jama' saja, tapi li tertib. Tapi itu dia ya pendapat pertama daripada para ulama nahwu, yaitu ulama-ulama Basrah mengatakan bahwasanya huruf waw hanya untuk menunjukkan penggabungan saja, tidak untuk menunjukkan urutan. Wa qala al-Kufiyuna, dan berkata ulama-ulama Kufi, bal taqtadi nasqa wa tartiba. Bahkan apa? Ya, huruf waw mereka mengatakan itu menunjukkan penggabungan dan juga tertib. Ya, itu sebagian daripada ulama nahwu. Jadi dua mazhab. Seperti yang kita sudah sebutkan bahwasanya dalam ilmu nahwu juga terdiri ada beberapa mazhab. Ulama Kufa dan juga ulama Basra, ini yang masyhurnya. Ulama Kufa mengatakan waw ya, waw ataf itu memiliki makna penggabungan dan juga tertib. Faman ra'a annal wawa fi ayatil wudu'i taqtadil tartiba qala bi ijabi tertib. Barang siapa bagi ulama yang berpendapat bahasanya huruf waw pada ayat wudu itu mengharuskan tertib, maka dia mengatakan wajibnya tertib dalam apa? Dalam wudu. Wa man ra'a annaha la taqtadil tartiba lam yaqul bi ijabihi. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya huruf waw ataf tidak mengharuskan urutan, maka dia mengatakan tidak wajib tertib. Ya. Jadi kalau ulama yang mengatakan huruf waw itu bukan untuk menunjukkan makna tertib, berarti Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Allah Subhanahu wa taala hanya menggabungkan 4 anggota tubuh tadi pada satu hukum, yaitu perintah untuk mencuci atau membasuh bagi kepala. Cuma itu saja. Jadi ayat tersebut hanya menunjukkan tentang perintah mencuci dan juga membasuh, tidak sama sekali menunjukkan apa? Tidak urutan. Jadi ketika antum sudah melakukan perintah tersebut, antum mengusap ataupun mencuci apa yang Allah perintahkan untuk dicuci dan mengusapnya, berarti antum sudah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena tertib, karena waw atau di situ hanya untuk menunjukkan penggabungan dalam suatu perintah atau hukum.
tidak menunjukkan tertib. Baik. Jadi ya ikhwan dibaca Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini salah satu khilafnya para ulama berkaitan dengan masalah ini. Kembali kepada lugha. Baik, kalau antum berhenti sampai di sini, antum menguatkan yang mana? Hah? Hah? Antum menguatkan mana? Huruf waw di situ antum bawa pada mana apa? Tidak, maksudnya huruf waw di situ maknanya apa? Kalau antum sampai di sini dulu. Menunjukkan makna penggabungan saja ataukah juga menunjukkan makna tertib? Tertib dan penggabungan atau cuma penggabungan saja tanpa tertib? Kalau antum mengatakan penggabungan, ya, cuma penggabungan saja tanpa tertib, ataupun sebaliknya tertib dan penggabungan bukan cuma penggabungan, antum memerujukkan, antum harus mendatangkan dalil untuk menguatkan pendapat antum. Kalau antum menterjemah bahwasanya wow di situ, ya maknanya adalah cuma lil jama', bukan li jam' wa tartib, bukan li tartib, maka antum perlu datangkan dalil. Karena kenapa? Karena seperti yang dikatakan oleh mu'allif rahimahullahu taala, di situ khilaf di antara para ulama nahwu sendiri. Dan itu digunakan dalam bahasa Arab. Ya, orang-orang Arab menggunakan itu untuk apa? Untuk penggabungan dan juga sebagiannya kadang digunakan untuk tertib. Baik, sekarang ya kita lanjutkan sebab kedua daripada perselisihan para ulama. Siapa yang baca lagi? Yang lain? Siapa lagi yang lain? Sudah ada? Antum mau baca atau mau bertanya? Baik, fadhil. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatu ats-tsaniyata asyrata min asy-syuruti. Belum, masih wasal tsani. Wasabab tsani ikhtilafuhum fi af'ali alaihi salatu wassalam, hal hiya mahmulatun 'ala al-wujubi aw 'ala an-nadbi, faman hamalaha 'ala al-wujubi qala bi wujubi tartibi li'annahu lam yaraw anhu alaihi salatu Lam yurwa. li'annahu lam yurwa, Iya, dimajhulkan. li'annahu lam yurwa anhu alaihi salatu wassalamu annahu tawaddu'a qattan ila Terus qattan ila qattu. murtaban. Baik. Illa murattaban. Wa man hamalaha 'ala nadbi qala inna tartiba sunnatun. Wa man farraqa bainal masnuni wal mafrudi minal af'ali qala inna tartiba Al-wajibah. al-wajibah innama yanbaghi ay yakuna fil af'alil wajibati. Wa man lam yufarriq qala inna syurutal wajibata qad takunu fil af'alil lati laysat wajibati. Laysat. Laysat wajibatan. Baik, laysat wajibatan. Baik, kemudian ya beliau melanjutkan ucapan beliau wasababu tsani, sebab perselisihan kedua daripada para ulama berkaitan dengan hukum tertib dalam berwudu adalah ikhtilafuhum fi af'alihi alaihi salatu wassalam, tentang perselisihan mereka tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal hiya mahmulatun 'alal wujubi au 'alan nadbi. Apakah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya, mana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hal berwudu, ya. Nabi sudah mempraktekkan kita dengan perbuatan beliau tentang cara berwudu. Apakah perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam itu dibawa pada makna wajib ataukah pada makna sunnah? Faman hamalaha 'alal wujubi qala bi wujubi tartib. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya perbuatan Nabi, ya, dibawa pada makna wajib, maka mereka mengatakan wajibnya untuk berurutan. Kenapa? Karena tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan wudu tidak dengan tertib. Maksudnya dengan cara acak, tidak ada. Semuanya dengan tertib. Ya. Jadi semua hadis-hadis
Dan juga praktik daripada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana cara wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ketika mempraktekkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka melakukan dengan cara tertib, seperti yang ada dalam ayatul wudu. Tidak pernah sekalipun itu diacak. Baik. Dan menunjukkan bahwasanya apa? Perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini pendapat daripada ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama Hanabilah. Ya. Taib, seperti yang kita katakan tadi. Taiblah, kita mengatakan bahwasanya wawu di situ memiliki, bisa digunakan untuk apa? Tertib. Ya, terkadang digunakan untuk tertib dalam bahasa lugha, ya, dalam lugha Arabia. Ataupun juga apa? Untuk jamak saja, ya. Kadang jamak saja, penggabungan saja, makna penggabungan, dan kadang juga penggabungan dengan adanya urutan. Perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan maksud daripada ayat Al-Quran dalam apa? Dalam mana? Dalam ayatul menjelaskan tentang apa? Hadis ini, perbuatan Nabi itu menjelaskan tentang maksud waw ataupun ayat dalam ayatul wudu, ya. Tapi bisa dipahami? Baik. Ya, mereka mengatakan wajib karena satu kali pun Nabi tidak pernah melakukan wudu dengan cara ngacak, ya, dengan cara acak, tapi dengan cara tertib. Kemudian waman hamalaha ala nadbi, barang siapa yang membawa maknanya kepada, ya, bahwasanya man hamalaha mengatakan bahwasanya tertib dalam wudu itu adalah hukumnya sunnah saja. Bukan, ya. Waman hamalaha, barang siapa yang membawa perbuatan Nabi, ya, praktek yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya perbuatan Nabi itu hanya menunjukkan makna sunnah saja. Tapi bisa dipahami? Cuma menunjukkan makna sunnah saja. Qala inna tartiba sunnatun. Mereka mengatakan bahwasanya tertib dalam berwudu cuma sunnah. Ini pendapatnya Malikiyah dan juga Hanafiyah. Tapi sudah sampai sini sudah paham? Hah? Sakti, paham? Wahyu. Baik. Sebentar saya tanyakan nanti. Sudah paham, ya? Baik, kemudian apa? Ya, wa man farraqa bainal masnuni wal mafrudi minal af'ali. Barang siapa yang membedakan antara yang sunnah dan yang wajib daripada perbuatan wudu tadi, mengatakan apa yang mana itu? Yang mengatakan bahwasanya yang wajib untuk tertib cuma pada perbuatan-perbuatan yang wajib. Adapun sunnah tidak wajib. Maka ya, mereka mengatakan inna tartibal wajiba, sesungguhnya tertib yang diwajibkan, yang wajib, innama yanbaghi ayakuna fil af'alil wajibah, itu hanya pada perbuatan-perbuatan yang wajib. Wa man lam yufarriq, barang siapa yang tidak membedakan antara perbuatan wajib dan juga yang sunnah, mereka mengatakan inna syurutal wajibah qad takunu fil af'ali allati laysat wajibatan, bahwasanya syarat yang wajib itu kadang-kadang bisa dilakukan pada sesuatu yang tidak wajib. Tapi pendapat ini ya terakhir ini apa? Sangat jauh sekali, ya. Perkara yang sunnah kita tidak lakukan saja bisa dihilangkan. Baik, ya. Tapi jadi ada dua pendapat yang disebutkan oleh para ulama kita. Dari 4 mazhab ada 2 pendapat, yaitu pendapat yang mengatakan wajib tertib dan pendapat yang kedua yang mengatakan tidak wajib. Tertib itu hukumnya cuma sunnah saja. Baik. Mana yang wajib menurut antum? Mana yang wajib menurut antum? Tertib? Kenapa? Apa dalil antum? Baik. Naam. Ya, pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat mazhab Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Ya, bahwasanya perbuatan tidak satu kali pun Nabi mempraktekkan wudu dengan cara ngacak. Ya, tapi Nabi mempraktekkan dengan cara tertib. Baik. Walaupun kalian mengatakan wawu di situ adalah wawu, memang salah satu makna daripada wawu adalah cuma lil jam' saja, tidak menunjukkan tertib. Kalau antum belajar dalam ilmu nahwu yang kita biasa baca, gitu kan? Antum akan dapatkan kalau dalam kitab-kitab nahwu yang biasa kita pakai, itu kita gunakan apa? Mazhabnya siapa?
Hah? Mazhabnya siapa? Apa kalau Basri katakan dia? Hah? Itu saja. Cuma wow di situ cuma maknanya lil jamak. Baik ya. Tapi dalam ulama yang lain, ulama mazhab yang lain mengatakan litartib. Baik. Nah, walaupun ya huruf waw bisa digunakan litartib, tetapi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita akan maksud daripada kandungan ayat tersebut, bahkan juga menjelaskan tentang apa? Huruf waw yang ada dalam ayat tadi. Maknanya dibawa pada makna apa? Makna tertib. Dan kemudian di antara dalil yang digunakan oleh ulama-ulama Hanafiyah, ulama-ulama Hanabila dan juga Syafi'iyah, coba kita lihat ya dalam ayat wudu. Ya, Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara dua hukum, yaitu memisahkan ya, mencuci kaki dipisahkan dengan apa? Dengan mengusap kepala. Mencuci kaki hukumnya adalah kaki ya, yang wajibnya dia adalah dengan mencuci, betul? Ya. Dalam ayat Al-Quran Allah memerintahkan wamsahu, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Wa aydiyakum, dan cucilah tangan kalian. Kemudian setelah itu Allah langsung berpindah apa ke hukum yang lain, yaitu mengusap, wamsahu. Ya. Kemudian setelah itu baru menyebutkan apa? Menyebutkan lagi cucilah kaki kalian. Dan orang Arab tidak akan memisahkan antara dua ya, atau memisahkan sesuatu yang hukumnya sama kecuali ada faidahnya dan ada tujuannya. Baik. Allah memisahkan antara mencuci kaki dengan mencuci muka dan tangan, dipisahkan, diselangi dengan mengusap rambut karena ada tujuannya. Ya. Yaitu apa? Wujub tartib. Itu dia hikmahnya. Itu dia maksudnya. Ya. Dan orang Arab tidak akan memisahkan antara sesuatu yang dia itu hukumnya sama, ya. Hukumnya sama, kemudian dia dipisahkan dengan sesuatu yang sama tadi, kecuali ada maksud dan tujuannya, yaitu dia tertib. Ya. Dan inilah dia pendapat daripada ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabila. Pendapat ini yang roji berkaitan dengan masalah ini wujub tertib. Jika jadi ya, bagi ulama yang mengatakan wujub tertib, wajibnya tertib dalam berwudu, kalau antum wudunya ngacak maka tidak sah wudu antum. Baik. Dan yang di sini ya ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang wajibnya tertib sini, ini adalah dalam perbuatan. Ya. Dalam perbuatan maksudnya apa? Dalam membasuh anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh ketika berwudu, yaitu dari wajah, kemudian apalagi tangan, kemudian kepala dan kaki. Baik. Adapun tertib dalam masalah kanan dan kiri, mana yang pertama itu tidak masalah. Ya. Tapi yang disunahkan adalah, yang lebih utamanya adalah dimulai daripada yang kanan. Kalau ada orang berwudu kaki kirinya dulu misalkan, ya, ketika dia cuci muka, cuci muka. Ya. Tapi setelah itu dia cuci tangannya yang kiri dulu, kemudian yang kanan. Baik, sah wudunya? Sah. Ya. Kemudian dia mengusap kepala, kemudian setelah itu kakinya. Kalau cuma tertibnya dalam masalah apa tadi, kanan dan kiri, maka tidak mudaratkan wudu orang tersebut. Tapi yang dibahas di sini adalah tertib dalam af'alul wudu, perbuatan wudu. Baik, ya. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang bertanyakan, fadhol jika ada yang mau bertanya. Baik, silakan. Apa itu? Tentang berkaitan sahnya wudu atau tidak. Nah, tertib tidak ya. Tertib itu adalah dia adalah rukun daripada wudu. Baik. Makanya kalau antum lihat dalam pada mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'iyah, coba antum lihat ya, dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabila, mereka memasukkan tertib itu adalah rukun daripada wudu. Rukun daripada wudu. Jadi ya, kalau dalam mazhab Syafi'iyah ada 5 rukun dia. Ya.
Dalam artinya ada masukkan apa? Memasukkannya di dalamnya adalah apa? Ya. Niat berarti 6 dengan apa namanya? Tertib. Jadi kalau orang tidak tertib dalam wudunya, maka tidak sah wudunya. Tidak sah. Tapi bukan berarti batal, enggak berkaitan dengan batal tidak batalnya wudu, tidak sah. Karena dia tidak tertib. Maksudnya apa? Ya. Kalau tidak sah berarti ya antum tidak dianggap berwudu. Kalau dikatakan batal, ya berarti dianggap wudu tapi batal. Ini bukan batal ya. Jadi ketika misalkan ada orang tadi, ada orang, ya, dia itu ketika berwudu yang pertama kali dia cuci adalah misalkan tangannya, setelah itu wajahnya, dari tangan wajah baru usap kepala, kemudian usap atau cuci kaki, maka tidak sah wudunya. Jadi dia harus mengulanginya. Tapi dia mengulangi wudunya tadi tidak batal. Ya, dia mengulangi wudunya karena tadi wajahnya sudah dicuci, betul? Hanya dia cuci dijadikan nomor kedua. Berarti perbuatan yang tadi itu, yang dia cuci wajah, yang tidak dianggap tadi perbuatan wudunya karena tidak tertib, maka dia tadi sudah mencuci wajahnya, berarti tinggal ulangi cuci tangan. Tidak perlu lagi dia ulangi dari awal. Bisa dipahami nggak? Ya. Kan tadi misalkan ada orang berwudu, ya, dia cuci tangannya dulu. Kemudian setelah cuci tangan, cuci wajahnya. Tapi yang benarnya seharusnya apa? Wajah dulu, baru tangan. Setelah itu dia usap kepala, kemudian dia cuci kakinya. Maka kalau caranya dia begitu tidak sah. Kita tidak katakan batal. Ya. Tapi tidak sah bagaimana? Kalau dia harus ulangi wudunya. Tapi ketika dia ulangi, maka karena tadi dia sudah cuci wajahnya, bisa dipahami ya? Dia sudah cuci wajahnya, berarti tinggal langsung cuci tangan, tidak perlu mengulangi cuci wajah karena dia sudah cuci. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Tanpa disertai dengan Apa? dia sudah cuci wajahnya, tapi niatnya dari awal yang tidak dianggap wudunya. Gimana? Niatnya dari awal. Tidak, tadi kan ketika tadi dia cuci wajah kan dia sudah niat berwudu, betul kan? Tidak mungkin tuh dia berniat wudu. Kalau dia niat wudunya tidak sah. Berarti ketika maksudnya niat itu ketika pas hendak membasuh muka. Ketika pas hendak membasuh muka. Tapi antum ala mazhab siapa nih? Kalau mazhab Syafi'i 6. Antum dalam mazhab Syafi'i 6. Kalau dalam ulama yang lain boleh tidak muqaranah bil fi'il, tidak bergandengan dengan fi'il, tetapi ada jaraknya tidaklah jaraknya yang pendek ya. Tapi kalau mazhab Syafi'iyah niat itu harus muqaranatu bil fi'il, harus bersertaan dengan perbuatan. Jadi ketika antum melakukan perbuatan tadi, disitulah niat harus ada. Baik? Bisa dipahami? Jadi ketika antum cuci wajah dalam mazhab Syafi'iyah, karena mereka mensyaratkan niat itu harus bersamaan dengan perbuatan, berarti ketika antum pas cuci wajahnya antum langsung juga niat saat itu. Ya. Makanya kalau niat sebenarnya dalam mazhab Syafi'iyah, ya seperti kalau kita mau sholat, usolli, itu bukan niat. Karena niat itu syaratnya harus bersamaan dengan perbuatan. Bagaimana caranya antum mau mengatakan Allahu Akbar kemudian juga usolli? Tidak mungkin. Ya. Betul kan? Allahu Akbar, maka disitulah niat antum untuk melakukan sholat. Tidak boleh sholat dulu. Tidak boleh niat dulu baru perbuatan. Itu dalam mazhab Syafi'iyah. Adapun ulama-ulama yang mengatakan tidak. Ya boleh ada jarak, tapi jaraknya itu adalah tidak panjang atau pendek. Tapi sudah paham? Ada lagi tadi? Nah, betul. Ketika misalnya tadi ada seseorang, ya, ketika ada seseorang tadi dia berwudu, ya, dia cuci tangan kanannya, misalkan, ya, dia cuci tangan kanannya. Setelah dia cuci tangan kanannya, dia cuci tangan kirinya. Betul? Ternyata setelah dia cuci berpindah ke tangan kiri, dia lihat tangan kanannya ada yang tidak tersentuh air, betul kan? Ataupun tumitnya lah. Maka dia tinggal apa?
membasuh apa yang belum terbasuh tadi daripada tangan kanannya. Tidak perlu lagi dia berwudu, tidak perlu berwudu ulang. Ya, mungkin kita selama ini wudu ulang lagi. Nah, walaupun sudah tuntas. Ya. Hah? Tidak, jangan dulu. Setelah berwudu. Oh enggak boleh. Tertib, antum tidak tertib jadinya. Antum tidak tertib. Iya. Boleh lihat tidak? Enggak bisa. Karena antum ulang. Karena dia tidak tertib. Iya. Hah? Gimana? Dari awal maksudnya? Iya dari awal, karena dia tidak tertib. Kalau kondisinya air tidak lagi terakhir air, lagi safar. Antum lagi safar. Ya udah antum pindah ke tayamum. Iya. Antum pindah ke tayamum. Tidak sah wudunya, karena antum tidak tertib. Ada lagi yang mau tanyakan? Beda tadi kalau misalkan yang pertanyaan antum ya, pas dia tangan kanannya, pas dia cuci tangan kirinya, dia lihat ternyata ini belum belum kena gitu kan, maka dia basuh lagi. Dan dulu, akhir dulu, karena antum sudah. Perbedaan antara wudu batal dengan tidak sah itu seperti apa? Kalau antum tidak sah berarti tidak diakui karena tidak terpenuhi rukun ataupun taib itu dia. Kalau batal, tadi diakui, hanya ada yang membatalkannya. Ya, antum melakukan sesuatu pembatal wudu. Ya. Kalau kentut ataupun buang air kecil itu pembatal dia. Ya. Kalau tidak sah, dia kembali kepada rukun dan syarat. Perhatikan ya ikhwan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik berbicara masalah ibadah, fikih ibadah ataupun fikih muamalah, maka ketika membahas dikatakan sah tidak sah, maka kembali kepada dua hal yang antum perhatikan, ya. Yaitu rukun dan syarat. Kalau kita mengatakan, kalau antum tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, maka saat itulah ibadah tadi dikatakan tidak sah. Begitu juga muamalah tadi tidak sah. Baik. Amrun khariji yang mana? Apa itu? Kan ada kalau siang itu ada tiga macam syafi'i. Ada syarat rukun dengan amrun khariji. Misalnya kalau rukunnya itu perbuatan, kalau syaratnya kan kita tahu. Tapi yang amrun khariji misalnya ada berwudu pakai air curian. Bukan amrun khariji itu dia syarat. Tidak, syarat itu semua para ulama ketika membahas tentang sah tidaknya suatu perbuatan, baik itu ibadah ataupun muamalah, itu kembali kepada apa? Kembali kepada dua hal. Antum fokus di situ, tidak akan keluar daripada dua hal ini. Kembali kepada syarat dan rukun. Kalau terpenuhi syarat dan rukunnya, maka sesuatu itu dihukumi sah. Kalau tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, sesuatu itu tidak dihukumi sah. Baik, nanti ya pembahasan antum tadi kembali lagi kepada syarat, gitu kan? Kepada syarat, ya nanti kembali tadi pembahasan nanti antum tentang nanti itu pembahasan sebenarnya para ulama dalam masalah pembahasan tentang fikih, daripada pembahasan usul fikih bahwasanya al aslu fi apa? At-tahrim yadullu ala apa? An-nahyu yadullu ala al-fasad. Baik, larangan itu kembali menunjukkan tentang fasidnya sesuatu. Kapan itu? Larangan itu ketika ada larangan menunjukkan tentang fasidnya sesuatu. Baik. Larangan itu ada nanti dibahasakan oleh para ulama dalam pembahasan usul. Larangan itu ada yang kembali kepada zat. Baik, zat ibadah tadi atau zat muamalah tadi. Baik. Ketika dia kembalinya kepada zat apa? Muamalah ataupun ibadah, maka na'am yaqtadil fasad. Tapi kalau kembali kepada apa amrun kharijin seperti yang antum sebutkan tadi, itu dia pembahasannya bukan di situ sebenarnya tadi. Baik. Pembahasannya di situ amrun kharijin itu tentang pembahasan apa? Tentang larangan tadi. Larangan kalau kembali kepada amrun kharijin, contohnya sekarang. Ya. Hukum apa? Hukum
Sholat memakai sutra. Baik. Hukumnya apa? Sahih apa tidak? Hah? Sahih apa tidak? Naam, sahih. Tapi kan dia pakai sutra. Sutra kan dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, ya. Ketika orang yang sholat memakai sutra, larangannya dia di situ apa? Li ghairihi. Ya, tidak ada kaitannya dengan apa? Tidak kembali kepada zat sholat tadi. Larangannya tidak kembali kepada zat sholat, tetapi kepada amrun kharijin, pada sesuatu yang lain. Baik. Memakai baju yang najis. Kenapa? Tidak. Najis itu syarat daripada sholat itu harus apa? Harus suci. Suci tempat dan suci apa? Pakaian. Dan juga suci tubuh kita. Baik. Jadi itu dia tidak bisa dibawa karena suci itu, bersuci itu adalah syarat daripada apa? Daripada sholat. Dia syarat. Baik. Sekarang tidak. Sekarang begini. Baik. Mungkin antum tadi wudu pakai baju yang ada najisnya. Jadi pakai sholat, coba pakai wudu saja. Setelah itu antum lepas, sah wudunya antum? Sah. Sah. Kenapa? Karena sah itu tidak merusak dia. Ya, bukan antum berwudu itu harus suci, tidak. Bahkan wudu itu untuk mensucikan. Jadi pakaian tadi yang pakaian beda kalau badan antum ya. Tapi kalau cuma pakaian misalkan gitu kan, ya pakaiannya antum ada najisnya dan najis itu tidak berpindah ke tubuh kita, maka wudu kita tadi ketika berwudu dengan pakaian yang ada najisnya tadi tetap sah ketika tidak mengenai tubuh kita. Baik, satu kali lagi. Kalau tidak ada kita tutup. Baik, silakan. Bagaimana? Dia ragunya dari segi sudut pandang apanya? Dia ragu tidak tertib. Dia ingat setelah selesai sholat. Tapi pertanyaan saya, orang ini selama ini dia tertib apa tidak? Dia tertib. Ya. Maka ketika tadi dia sudah berwudu dan memang kebiasaannya dia adalah melakukan dengan tertib, ya. Maka dia sholat. Setelah dia sholat baru dia ragu, dia tertib apakah tidak? Maka dia dihukumi apa? Wudunya sah apa tidak tadi? Dia ulangi sholatnya apa tidak? Hah? Dia tetap salatnya sah apa tidak? Sah. Ya. Dia salatnya sah. Ya, dia dihukumi tertib karena memang selama ini yang dilakukan adalah tertib. Sementara ya tidak tertib itu adalah sesuatu keraguan. Ya. Yang mana kebiasaannya dia adalah tertib. Maka diambil dengan kebiasaan yang dia lakukan selama ini. Kecuali memang selama ini memang dia sukanya dia tertib. Ya. Baru setelah itu ya, suatu saat mungkin setelah kajian ini baru dia ingat ternyata tertib itu tidak boleh ya. Baru bisa kemungkinan ada. Tapi ingat, al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan kita itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Ketika tadi antum sudah yakin bahwasanya antum tertib ya, nanti setelah itu muncul keraguan, maka antum berpegang dengan hukum asal, yaitu apa? Antum di atas tertib, karena itulah yakinnya antum. Adapun syak itu sesuatu yang datang baru. Tapi itu aja kita cukupkan, kita akan lanjutkan setelah pembahasan setelah sholat. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.